Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk kita semua. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai pertemuan 7 yaitu seputar atau materi Managing a Warehouse, di mana di sini berfokus pada layout atau mendesain warehouse. Baik, saya Muhammad Faisal Nasruddin dengan NPM 211230015 di sini akan mempresentasikan dari tugas mata kuliah Sistem Logistik dari kelas A dengan dosen pengampu Dr. Agus Purnomo MT CMILT. Baik, baik selanjutnya di sini tentang perusahaan di mana ada PT MM Log di Kota Bandung memiliki sebuah gudang dengan spesifikasi sebagai berikut dengan ukuran 27 meter kali 18 meter kali 4 meter dan hanya satu lantai terdapat tiga pintu yaitu ada pintu masuk keluar dan juga pintu darurat kemudian terdapat ruang kantor toilet atau musola dan loker dan gudang ini memiliki tiang-tiang ataupun bar yang digambarkan sebagai kota kecil nantinya dan tentu sekali tidak dapat untuk ditempati barang. Setelah itu tidak memiliki rak sehingga barang-barang ini boleh ditumpukan di atas palet dengan tinggi satu tumpukan dengan peralatan material handling yang digunakan yaitu hand pallet berukuran dimensi 1550 dikali 550 kali 400. Baik, di study case selanjutnya yaitu di mana PT MM Log ini mendapatkan kontrak dari sebuah perusahaan untuk menangani barang-barang mereka yang memiliki kategori sebagai berikut. Yang pertama ada siap kirim, kemudian fast moving, slow moving, barang promosi, barang rusak, kemudian ada barang siap masuk dan barang-barang tersebut berbentuk cair dan juga bubuk. Kemudian ada barang-barang pendukung berupa packing atau kardus. Selanjutnya untuk jumlah ukuran denah ruangan itu digunakan dijelaskan pada slide yang selanjutnya ya. Baik, selanjutnya pertanyaannya yaitu bantulah PTMM Log untuk mendesain ataupun merancang sebuah layout gudang yang baik untuk menempatkan barang-barang yang tadi sudah disebutkan sebelumnya dan jelaskan kriteria apa saja yang digunakan untuk menjustifikasi bahwa layout layout yang dirancang itu sudah baik dan benar. Baik, di sini ada layout. Di sini ada layout before-nya atau di sini ada termasuk kepada soal di mana eh, ada dua ketentuan yang pertama tidak boleh menambah atau mengurangi jumlah barang-barang, terus yang kedua tidak boleh memperbesar ataupun memperkecil dimensi barang. Baik, selanjutnya ada justifikasi dan kriteria dalam merancang layout gudang. Jadi dalam melakukan layout gudang di sini setidaknya ada 4 poin yang dibahas. Pertama, ada efisiensi, kemudian ada zona, alur, dan juga safety. Efisiensi ini berhubungan dengan alur barang ataupun layout di mana di sini menggunakan pola arus alur U di mana barang masuk di dalam satu sisi, kemudian disimpan di tengah dan keluar di sisi yang lainnya. Ini dapat memastikan bahwa barang bergerak secara efisien dan tanpa backtracking atau lintasan silang. Kemudian yang kedua ada zona, di mana zona ini pembagian zona gudang dibagi ke dalam macam-macam zona. Berdasarkan kategori barang, ada yang bersifat high movement ataupun low movement ini tentu sekali juga memiliki korelasi juga seperti halnya barang fast moving ataupun slow moving. Kemudian kita juga mengkategorikan berdasarkan tanggal atau kadaluarsa dan ini memudahkan nantinya proses picking dan penyimpanan produk yang tepat. Baik, selanjutnya untuk alur yang ketiga, di mana alur packing dan shipping ini terdapat area khusus di mana nanti di dekat pintu keluar itu untuk proses packing dan pengiriman barang. Area ini tidak mengganggu alur barang masuk dan juga penyimpanan di dalam gudang. Kemudian faktor yang keempat ada safety di mana keselamatan ini yaitu harus berdasarkan aspek K3 di mana terdapat jalur evakuasi darurat atau emergency, kemudian
lorong yang akan digunakan itu cukup untuk forklift ataupun pekerja. Kemudian juga di sana akan disertakan penanda-penanda penanda arah yang jelas dengan mempertimbangkan aspek ketiga tentunya. Baik, selanjutnya ini adalah gambar warehouse yang sudah didesain seperti ini. Jadi di tengah ini ketika barang masuk itu barang itu bisa siap-siap masuk di sini. Kemudian di samping di sebelah sini itu ada alat, tempat alat. Tempat alat ini adalah tempat-tempat alat penunjang kegiatan warehouse atau pergudangan. Kemudian di sini ada barang-barang promosi. Barang-barang promosi ditempatkan di sebelah kiri karena pada saat harapannya pada saat barang itu masuk, kemudian kita bisa menyimpan barang-barang promosi di sebelah kiri. Kemudian di sini ada tempat palet. Tempat palet ini mengapa ditempatkan di dekat pintu emergency? Dikarenakan ketika nanti ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, itu di sini di sini para pekerja khususnya yang nanti pengguna palet itu bisa memarkirkan paletnya di dekat pintu emergency dan bisa dilarikan segera ke rumah sakit nantinya jika ada pekerja yang mengalami sebuah insiden. Baik, selanjutnya di sini ada locker. Ketika masuk ke pintu masuk, di sini ada locker di sebelah. Kemudian di tengahnya ini ada kantor. Mengapa kantor ini di tengah-tengah? Karena eh, kantor ini nantinya bersifat untuk sebagai pendataan. Jadi barang masuk dan barang keluar itu eh, secara dokumen-dokumennya akan dikumpulkan dulu di dalam kantor di sini. Kemudian di sini ada toilet dan musola. Di sini ditambahkan di sini karena akan memudahkan orang-orang yang ada di kantor dan para pekerja yang ingin eh, keluar dari warehouse. Baik, selanjutnya di sini ada tiga kategori, ada bubuk slow, ini termasuk ke dalam kategori slow moving, kemudian ini slow moving, kemudian ini ada fast moving, ini ada cair fast, kemudian ada siap kirim. Mengapa siap kirim ditempatkan di dekat pintu keluar? Karena siap kirim barang siap kirim ini termasuk dalam kategori fast fast moving. Begitupun dengan cair fast. Nah, baik selanjutnya di sini juga ditempatkan stok-stok dari bubuk slow ini di sebelah kanan atas. Jadi diharapkan nanti ketika forklift ini maju ke sini, ini dia akan tetap masuk ke sini ya. Alur alur jadi alur proses pendistribusian barang atau peletakan barangnya itu nanti palet itu akan ke sini mengitari dengan ke sini dan akhirnya akan keluar. Jadi seperti huruf objek U. Dan di sini sengaja didapatkan beberapa ruang. Ruang ini nantinya akan digunakan oleh para pekerja yang akan mengambil barang dan barang itu akan siap untuk dikirimkan. Di sini juga dalam kategori slow moving, di sini ada packing slow. Mengapa packing slow disimpan di area sebelah kanan sini? Karena packing slow ini nantinya dikategorikan dengan barang yang slow moving juga, di mana ketika barang itu slow moving, otomatis proses packingnya pun tidak terlalu cepat atau slow. Baik, selanjutnya di sini ada satu eh, jenis barang yang berkategori fast moving di sini stoknya itu disimpan di atas di sini. Jadi setelah packing slow, kemudian di sini ada satu barang dari siap kirim itu disimpan di sini. Harapannya ketika nanti barang itu siap dikirim, itu akan ketika barang itu siap dikirim, maka barang tersebut akan didistribusikan ke area sebelah sini, kemudian akan dilakukan packing secara cepat. Nah, ketika setelah proses packing di sini, maka langsung eh, ke next activity yaitu pendistribusian barang dan barang keluar dari warehouse. Nah, di sini disimpan di dekat sangat pintu keluar yaitu barang rusak. Nah, mengapa disimpan di dekat pintu keluar? Karena kita tidak tahu ketika barang tersebut disimpan di dalam gudang, apabila gudang tersebut misalkan hujan atau seperti apa kan hujan ataupun barang tersebut misalkan berbentuk barang-barang yang sangat sensitif terhadap sinar matahari itu kan dapat
itu dapat mempengaruhi kualitas dari produk tersebut. Nah, maka dari itu, ketika nanti ada eh, dari pegawai warehouse itu mengecek ketersediaan barang maupun itu baik termasuk fast moving maupun slow moving, ketika barang tersebut dinyatakan rusak maka disimpan di sebelah sini. Disimpan di kategori barang rusak yang nantinya bisa kemudian dikeluarkan di dalam gudang. Baik, sekian presentasi dari tugas mengenai layout desain warehousing di PT MM Log. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.